Shalom, selamat bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu online kita pada hari ini. Nah, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai ibadah sekolah hari minggu kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian kita berjudul I Am Here. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan kepada kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan Roh Kudus yang berbicara sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama-Mu. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang sangat istimewa. Hari ini cerita firman Tuhan yang akan kakak sampaikan menceritakan kisah kelahiran seorang juru selamat. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, kesehatan, dan segala hal baik yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati dan menuntun kami dengan Roh Kudus. Biar apa yang kami dengar tidaklah berlalu, tapi bisa tertanam, berbuah, dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan. Inilah doa dan seru kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Awal cerita kakak dimulai ketika Maria dan Yusuf mereka sudah menikah adik-adik. Dan mereka sedang di dalam perjalanan meninggalkan kota Nazaret menuju ke kota Bethlehem. Pada masa itu, Israel sedang dipimpin oleh Kekaisaran Roma. Dan nama pemimpinnya itu adalah Kaisar Agustus. Kaisar memerintahkan para penduduknya supaya mereka kembali ke kampung halaman mereka, supaya mereka dapat dihitung dan mereka juga dapat membayar pajak mereka. Maria dan Yusuf juga melakukan hal demikian. Mereka pergi ke kampung halaman mereka. Sesampainya di kota Bethlehem, Yusuf dan Maria kelelahan adik-adik. Mereka sudah melalui jalan yang sangat panjang. Mereka segera pergi ke tempat penginapan. Tetapi sayangnya, tempat penginapan semua sudah penuh. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk tinggal. Yusuf mulai cemas, dan pada saat itu Maria juga mau melahirkan. Yusuf pun mencoba ke penginapan yang lain. Ketika dia memeriksa penginapan itu juga penuh. Yusuf dan Maria mulai sedih. Tetapi pemilik penginapan berkata kepada mereka, "Tunggu, kalian boleh tinggal di kandang dombaku. Di sana mungkin tidak nyaman, tetapi paling tidak kalian bisa beristirahat di sana. Apalagi kasihan dengan ibu ini. Dia tengah mengandung," kata pemilik itu. Lalu Maria dan Yusuf setuju. Mereka lalu pergi ke kandang domba dan beristirahat di sana. Beberapa saat kemudian, Maria melahirkan di kandang domba itu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Maria segera membungkus bayi Yesus dengan kain dan menidurkan dia di dalam sebuah palungan kecil adik-adik. Palungan itu seperti tempat makan hewan ternak, dan karena tidak ada tempat yang aman, mereka meletakkan bayi Yesus dalam situ. Pada saat itu, di sebuah padang yang dekat dengan kota Bethlehem, ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba mereka. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang mengembalakan domba, muncul cahaya yang sangat terang menyinari padang itu. Mereka yang melihat itu takjub, tetapi juga ketakutan adik-adik. Dan di tengah cahaya itu muncullah seorang malaikat. Para gembala menjadi semakin gemetar ketakutan. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut," katanya, untuk menenangkan mereka. Lalu kata malaikat itu lagi, "Sebab hari ini aku ingin menyampaikan sebuah berita yang sangat luar biasa. Di kota Bethlehem telah lahir seorang juru selamat, dan kamu akan menjumpai dia jika kamu melihat bayi yang dibungkus lampin dan tidur di dalam palungan." Setelah berkata demikian, tiba-tiba adik-adik, langit terbuka dan para malaikat-malaikat Tuhan datang. Mereka bersorak dan menyampaikan damai sejahtera bagi dunia. Dan ketika mereka telah selesai, mereka pergi meninggalkan para gembala itu. Para gembala berbicara satu dengan yang lain. Mereka ingin melihat bayi itu. Jadi mereka segera bergegas dan pergi ke kota Bethlehem. Mereka sampai di kandang domba, di tempat di mana Maria dan Yusuf dan bayi yang dibungkus lampin dan ada di dalam palungan. Para gembala itu tahu bahwa pesan yang tadi disampaikan malaikat adalah pesan dari Tuhan. Jadi mereka mengetahui bahwa bayi itu adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan. Karena begitu takjub dan sangat bersukacita, para gembala-gembala itu segera pergi dan menyampaikan tentang peristiwa yang mereka alami, tentang bayi dan juga tentang palungan itu
kepada semua orang yang mereka jumpai. Mereka menceritakan bahwa mereka telah melihat Sang Juru Selamat. Semua orang yang mendengar itu menjadi takjub dan kagum adik-adik. Lalu para gembala itu pun juga memuji Allah akan kebesaran dan kebaikannya. Nah, demikian cerita kakak adik-adik. Dari cerita tadi kita tahu bahwa para gembala sangat bersukacita. Mereka sangat takjub karena mereka dapat mendengar, melihat secara langsung Sang Juru Selamat yang lahir. Jadi kita juga adik-adik, ketika kita tahu firman Tuhan, berita yang sangat luar biasa, kita juga bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Karena Dia telah mengutus Sang Juru Selamat, yaitu anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu adalah hadiah yang sangat besar dari Allah adik-adik. Dan hal itu jangan kalian lupakan ketika kita merayakan hari Natal. Tidak hanya di hari Natal, tapi setiap hari di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Nah, sampai di sini cerita kakak. Nah, kita akan menutup di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami hidup hari ini semua hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami, anak-anak-Mu, masih bisa berjalan, bermain, berbicara, dan berkumpul bersama keluarga, semua hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami perbuat hari ini hanya untuk Engkau Bapa, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, dan apa yang kami dengar hari ini, kami mengingat kembali, kami mendengar kembali tentang kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan suruh kami. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita sungguh berterima kasih kepada Allah karena Dia telah mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, sehingga turun ke bumi, sehingga umatnya dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ini adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Maka adik-adik harus memberitakan tentang Juru Selamat dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, Hai Siarkan di Gunung. Mari kita menyanyikannya secara bersama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena hari ini kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga menyerahkan seluruh aktivitas dan hidup kami. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami selalu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.